Chapter 11 membahas jurang antara pilot yang menjanjikan dan deployment enterprise. Kasus insurance menjadi panduan untuk opportunity assessment, business case, proses redesign, deployment, dan control. Pertama, 1% berarti pilot level 3 berhasil mencapai skala. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, 3 phases berkaitan dengan redesign, sprints, migration. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, Save Scale menekankan growth dengan Safeguard. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, 1% menjadi titik masuk dan Save Scale menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Scaling adalah disiplin perubahan sistem, bukan sekadar menggandakan jumlah agent. Mahasiswa mempelajari bagaimana mengubah vision menjadi program deployment yang dapat diukur. Bagian akhir menekankan bahwa scale memperbesar manfaat sekaligus dampak kegagalan. Pertama, akses berarti memilih proses yang layak diskalakan. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, scale berkaitan dengan menyusun rollout bertahap dan business case. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, Safeguard menekankan mengendalikan rogue behavior serta ekosistem risk. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, akses menjadi titik masuk dan Safeguard menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Keberhasilan berarti agen bekerja luas, aman, dan memberi outcome manusia serta bisnis. Sesi mengikuti urutan dari pemilihan opportunity hingga Safeguard. Insurance case menjadi benang merah, kemudian dibandingkan dengan pengalaman automation dan transformasi generatif AI. Pertama, opportunity 20 menit berarti opportunity 20 menit. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, path to scale 25 menit berkaitan dengan path to scale 25 menit. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, level 23-15 menit menekankan level 23-15 menit. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, dual transformation 15 menit mencakup dual transformation 15 menit. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Kelima, Safeguards 15 menit menunjukkan Safeguards 15 menit. Dari sudut pandang bisnis, hal tersebut menghubungkan kemampuan teknologi dengan outcome dan risiko. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, opportunity 20 menit menjadi titik masuk dan Safeguards 15 menit menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Alur ini mencegah diskusi scaling berhenti pada infrastruktur. Riset penulis menemukan kurang dari 1% perusahaan yang menguji level 3 berhasil menerapkannya pada skala. Pola ini menyerupai tantangan intelijen automation beberapa tahun sebelumnya. Pertama, 1% berarti pilot level 3 mencapai deployment skala. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, pilot berkaitan dengan lingkungan sempit dan exception terbatas. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol.
Ketiga, enterprise menekankan data, people, integration, dan governance jauh lebih kompleks. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, 1% menjadi titik masuk dan enterprise menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Pilot sukses bukan bukti readiness untuk enterprise. Perusahaan ingin memperluas iAgents ke seluruh claims operation. Tim memulai dengan memahami pekerjaan sehari-hari, bukan dengan memilih teknologi. Pertama, goal berarti menskalakan agent pada claims processing. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, functions berkaitan dengan claims, service, underwriting, dan operasi. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, reality menekankan pekerjaan tersebar pada banyak sistem dan handoff. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, goal menjadi titik masuk dan reality menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Scale dimulai dari operational truth dan keterlibatan pekerja. Pilot sering mengisolasi kompleksiti yang justru menentukan production. Ketika volume, exception, dan interdependensi masuk, desain awal tidak memadai. Pertama, clean path berarti pilot memilih skenario ideal. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, hidden work berkaitan dengan enterprise memiliki workaround dan tacit knowledge. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, dependensi menekankan legacy system serta unit lain terlibat. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, canggih mencakup peran dan metrik ikut berubah. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, clean path menjadi titik masuk dan canggih menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Scale readiness perlu diuji terhadap kondisi terburuk, bukan demo terbaik. Tim menghabiskan 6 minggu berbicara dengan karyawan dan mengamati kegiatan mereka. Claims adjuster menghabiskan sekitar 4 jam sehari hanya untuk mengumpulkan informasi. Pertama, observe berarti lihat pekerjaan nyata. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, interview berkaitan dengan dengar frustrasi dan exception. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, map menekankan catat tes, handoff, sistem, dan time. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, validate mencakup konfirmasi bersama pekerja serta owner. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, observe menjadi titik masuk dan validate menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Evidence lapangan mencegah automation berdasarkan proses map yang sudah usang. Pola serupa muncul lintas departemen,
Orang terampil menghabiskan mayoritas waktu pada tugas repetitif dan pencarian data. Pertama, 60-70 berarti waktu karyawan pada pekerjaan administratif. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, value gap berkaitan dengan professional skill tidak digunakan optimal. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, opportunity menekankan agen dapat mengumpulkan serta menyusun informasi. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agen. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, 60-70 menjadi titik masuk dan opportunity menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Opportunity terbaik membebaskan kapasitas sekaligus memperbaiki flow. Tim mencari sebagian kecil aktivitas yang menyerap sebagian besar waktu. Prinsip ini memberi fokus pada portfolio yang terlalu luas. Pertama, 20% berarti aktivitas yang diprioritaskan. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, 80% berkaitan dengan waktu yang dikonsumsi. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, fokus menekankan high workload, repetitive, tedious, error prone. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agen. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, 20% menjadi titik masuk dan fokus menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Prioritization mempertimbangkan volume dan pain, bukan popularitas use case. Tidak semua proses yang memakan waktu cocok untuk agen. Feasibility assessment menilai apakah automation dapat dioperasikan dengan aman. Pertama, stability berarti proses cukup konsisten. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, data berkaitan dengan informasi tersedia dan berkualitas. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, integration menekankan sistem akses dapat dibangun. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agen. Keempat, risk mencakup kesalahan dapat dideteksi serta dipulihkan. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, stability menjadi titik masuk dan risk menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Proses yang belum siap perlu diperbaiki sebelum diskalakan. Workload mapping menghasilkan estimasi jam yang dapat dibebaskan. Angka ini menjadi dasar manfaat yang lebih defensible daripada asumsi umum tentang productivity. Pertama, 45.000 berarti person hours per tahun. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, claims berkaitan dengan cakupan satu departemen. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, capacity menekankan waktu dapat dialihkan ke judgment dan customer. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agen. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, 45.000 menjadi titik masuk dan capacity menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko,
dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Business case harus dapat ditelusuri kembali ke aktivitas nyata. Savings langsung memberi bahasa finansial, tetapi chapter juga mengaitkan scale dengan service quality dan penghapusan pekerjaan repetitif. Pertama, 3,2 juta dolar Amerika berarti direct annual cost saving. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, data basis berkaitan dengan berasal dari workload mapping. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, Beyond Cost menekankan employee engagement dan customer outcome ikut dihitung. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, $2 juta menjadi titik masuk dan Beyond Cost menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Manfaat biaya perlu dibaca bersama konsekuensi pada pekerjaan dan kualitas. Business case memasukkan biaya implementasi serta manfaat multitahun. ROI tinggi tetap membutuhkan validasi asumsi dan monitoring setelah deployment. Pertama, 285% berarti expected ROI. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, 3 tahun berkaitan dengan horizon investment. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, cost menekankan teknologi, integration, training, dan canggih. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, 285% menjadi titik masuk dan costs menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Financial model menjadi hipotesis yang diperbarui dengan data operasi. Scale dibangun melalui urutan yang disiplin. Organisasi tidak menempelkan agen pada proses lama tanpa perbaikan. Pertama, redesign berarti sederhanakan proses terlebih dahulu. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, sprints berkaitan dengan deploy bertahap dengan monitoring. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, migrate menekankan uji dan pindahkan ke production. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, learn mencakup masukan feedback ke wave berikutnya. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, redesign menjadi titik masuk dan learn menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Setiap phase mengurangi jenis risiko yang berbeda. Tim mengurangi sistem touch points melalui centralized data lake. Redesign menghilangkan friksi sebelum automation diperbesar. Pertama, reimagine berarti tanya bagaimana proses dibangun bila agent tersedia sejak awal. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, touch points berkaitan dengan kurangi dari 7 menjadi 3. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, data lake menekankan sediakan sumber terpusat. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, handoff mencakup definisikan pembagian agent dan adjuster.
Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, Remagen menjadi titik masuk dan handoff menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Scaling proses buruk hanya memperbesar waste. Deployment sprint membuat learning cycle pendek dan risiko terukur. Setiap wave menyediakan evidence sebelum exposure diperbesar. Pertama, small batch berarti batasi volume awal. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, monitor berkaitan dengan pantau quality, exception, dan user response. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, Adjust menekankan perbaiki rule serta workflow. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, Expand mencakup naikkan volume ketika threshold tercapai. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, small batch menjadi titik masuk dan expand menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Rollout speed mengikuti stability, bukan target kalender semata. Volume dinaikkan secara bertahap. Manual oversight dikurangi hanya setelah tim melihat performance pada volume sebelumnya. Pertama, week 1 berarti 10% incoming claims. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, week 2 berkaitan dengan 25% dengan monitoring diperluas. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, week 3 menekankan 50% dengan oversight berkurang. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, week 4 mencakup 75% sambil mempertahankan audit. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, week 1 menjadi titik masuk dan week 4 menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Audit protokol tetap dipertahankan meskipun throughput meningkat. Production migration bukan akhir proyek. Agent menjadi servis operasional yang membutuhkan OWNIP, incident response, dan improvement. Pertama, skenarios berarti uji normal, exception, dan edge cases. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, acceptance berkaitan dengan tetapkan matriks serta threshold. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, migration menekankan pindahkan workload dengan rollback plan. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, operations mencakup owner, monitoring, dan support aktif. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, skenarios menjadi titik masuk dan operations menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Go Live harus memiliki fallback yang benar-benar dapat digunakan. Dalam 6 bulan, pengumpulan informasi turun drastis.
Ochome ini langsung menjawab keluhan 4 jam per hari pada tahap discovery. Pertama, 70% berarti pengurangan waktu mengumpulkan informasi. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, data akses berkaitan dengan centralized retrieval. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, human value menekankan adjuster fokus pada judgment. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, 70% menjadi titik masuk dan human value menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Metrik yang baik menghubungkan hasil scale dengan pain point awal. Agent menangani mayoritas komunikasi rutin. Manusia mempertahankan kasus yang membutuhkan nuance atau keputusan. Pertama, 85% berarti Standard Customer Correspondence. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, standardization berkaitan dengan template dan data terstruktur. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, exception menekankan kasus tidak standar tetap manusia. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, 85% menjadi titik masuk dan exception menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Volume automation tidak boleh dibaca sebagai persentase autonomi seluruh proses. Redesign dan agent bekerja bersama menghasilkan waktu proses lebih pendek. Manfaat tidak hanya berasal dari model, tetapi dari penyederhanaan flow. Pertama, 45% berarti pengurangan processing time. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, flow berkaitan dengan handoff dan sistem touch points berkurang. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, customer menekankan response menjadi lebih cepat. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, 45% menjadi titik masuk dan customer menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Scaling metrik perlu mencerminkan end-to-end Ochome. Claims adjusters melihat agent sebagai sistem yang membebaskan mereka dari pengumpulan data, bukan sekadar pengganti tenaga. Pertama, involve berarti karyawan ikut discovery dan design. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, redesign berkaitan dengan jangan otomatisasi waste. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, Measure menekankan pantau employee serta customer Ochome. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, Learn mencakup wave berikutnya memakai lesson sebelumnya. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, involve menjadi titik masuk dan learn menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Adoption dan kualitas pekerjaan merupakan bagian dari scale sukses.
Organisasi dengan pengalaman level 2 memiliki fondasi yang membantu level 3. Namun Predetermined Automation berbeda dari Adaptive Agent. Pertama, proses disipline berarti pengalaman dokumentasi dan standarisasi. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, integration berkaitan dengan konektor serta governance sudah tersedia. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, operations menekankan monitoring automation telah dikenal. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, limit mencakup level 3 tetap membutuhkan pendekatan baru. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, proses disiplin menjadi titik masuk dan limit menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Pengalaman lama adalah advantage, bukan jaminan. JCI berkembang dari automation terstruktur menuju agent yang dapat memahami konteks dan mengadaptasi tindakan. Pertama, level 2 berarti predetermined skenario dan structured workflow. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, bridge berkaitan dengan data, integration, control, dan proses knowledge. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, level 3 menekankan context aware, adaptive, dan goal-oriented. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, level 2 menjadi titik masuk dan level 3 menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Bridge mempertahankan disiplin level 2 sambil menambah reasoning dan agency. JCI melihat level 3 sebagai perubahan dari tes spesifik automation ke agent yang bekerja pada proses. Tim besar dan pengalaman operasi memberi foundation. Pertama, PAS berarti Isolated Task Automation. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, present berkaitan dengan Interconnected Adaptive System. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, tim menekankan lebih dari 100 orang pada Operational Excellence. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, goal mencakup fully autonomous process-driven agents. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, PAS menjadi titik masuk dan goal menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Nilai strategis muncul ketika agent mengordinasikan flow, bukan hanya klik. Automation veterans memahami reliability dan controls, tetapi dapat meremehkan probabilistic behavior serta context dependency. Pertama, advantage berarti proses knowledge dan governance matang. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, legacy berkaitan dengan integrasi sistem lama tetap sulit. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, mindset menekankan rule-based assumptions dapat membatasi desain. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, Chang mencakup skill serta role baru masih dibutuhkan.
Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, advantage menjadi titik masuk dan cange menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Level 3 perlu diperlakukan sebagai arsitektur baru, bukan upgrade sederhana. Buku membedakan generatif AI yang digunakan karyawan dan agens yang bekerja sebagai silent partners di dalam workflow. Pertama, generatif AI berarti meningkatkan kemampuan individu. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, AI agents berkaitan dengan mengotomatisasi proses dan automation. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, integration menekankan keduanya saling melengkapi. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, human mencakup creativity, empati, dan judgment diperkuat. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, generatif AI menjadi titik masuk dan human menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Strategi enterprise perlu menata bottom-up empowerment dan top-down proses transformation. Adoption generatif AI sering bergerak lebih cepat daripada organisasi. Agent deployment sebaliknya memerlukan desain proses dan kontrol yang lebih formal. Pertama, bottom-up berarti karyawan mengadopsi tool sendiri. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, 90 Hz berkaitan dengan perusahaan bereksperimen dengan GenAI. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, 75% menekankan karyawan menggunakan tool tanpa izin employer. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, enterprise mencakup agent membutuhkan integration dan governance. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, bottom-up menjadi titik masuk dan enterprise menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Keduanya perlu disatukan tanpa mematikan eksperimentation. AI agent pada billing operation menghasilkan manfaat kecepatan dan kualitas. Human capability tetap diperlukan untuk konteks dan pengembangan proses. Pertama, 40% berarti pengurangan processing time. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, 85% berkaitan dengan errors eliminated. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, human menekankan waktu dialihkan ke strategi dan improvement. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, 40% menjadi titik masuk dan human menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Outcome ganda lebih kuat daripada metrik productivity tunggal. Buku mengusulkan urutan yang menggabungkan empowerment dan automation. Forum feedback serta continuous education menjaga alignment. Pertama, start GenAI berarti bangun literasi dan eksperimentation.
Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, identify against berkaitan dengan pilih repetitive complex processes. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, pilot menekankan mulai kecil dan libatkan employees. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, scale mencakup perluas dengan governance dan education. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Kelima, Measure menunjukkan pantau bisnis serta human outcomes. Dari sudut pandang bisnis, hal tersebut menghubungkan kemampuan teknologi dengan outcome dan risiko. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, start genai menjadi titik masuk dan Measure menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Transformasi terpadu menghindari kompetisi palsu antara copilots dan agens. Kasus trading dan retail menunjukkan bahwa agen dapat menjalankan objektive secara konsisten namun menghasilkan outcome buruk. Sistem bekerja sesuai objektive sempit, bukan tujuan enterprise. Pertama, trading berarti interaksi agen memicu rapid fire trades. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, inventory berkaitan dengan optimization menyebabkan overordering. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, contest gap menekankan agen tidak memahami intent lebih luas. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agen. Keempat, scale mencakup kecepatan memperbesar dampak sebelum manusia bereaksi. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, trading menjadi titik masuk dan scale menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Alignment dan ekosistem awareness sama pentingnya dengan tes akurasi. Traditional automation berhenti pada rules yang ditentukan. Agent modern menafsirkan tujuan, belajar dari kondisi, dan terus beroperasi. Pertama, high-level goal berarti instruksi umum diterjemahkan menjadi banyak tindakan. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, adaptation berkaitan dengan behavior berubah mengikuti lingkungan. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, persistence menekankan agen dapat berjalan tanpa henti. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agen. Keempat, interaction mencakup agen saling memengaruhi. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, high-level goal menjadi titik masuk dan interaction menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Risiko bersifat emergen dan tidak seluruhnya terlihat dalam unit testing. Framework Safeguards menempatkan beberapa lapisan kontrol. Customer Service Case menunjukkan risiko menyimpan interaction log tanpa privasi control. Pertama, transaction berarti limit, approval, reconciliation, dan rollback. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, safety berkaitan dengan acceptable action, circuit breaker, dan kill switch. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, privasi menekankan minimization,
akses, retention, dan audit. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agen. Keempat, challenge mencakup stakeholder dapat menggugat keputusan. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Kelima, ekosistem menunjukkan pantau interaksi antar sistem serta agen. Dari sudut pandang bisnis, hal tersebut menghubungkan kemampuan teknologi dengan outcome dan risiko. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, transaction menjadi titik masuk dan ekosistem menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Safeguard harus berkembang bersama capability dan scale agent. Scale berhasil ketika proses, data, people, integration, business case, dan governance bergerak bersama. Kecepatan rollout bukan tujuan tertinggi. Pertama, discover berarti mulai dari pekerjaan nyata. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, redesign berkaitan dengan sederhanakan sebelum scale. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, RAM menekankan naikkan exposure berdasarkan evidensi. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agen. Keempat, kontrol mencakup safeguard transaksi, safety, privasi, dan ekosistem. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, discover menjadi titik masuk dan kontrol menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Refleksinya adalah bukti apa yang harus tersedia sebelum volume dan autonomi dinaikkan.